Hadim Rabbi Srahli Sadri wa Yassir li Amri wa hlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pertama-tama mari kita sama-sama mensyukuri kenikmatan, yaitu kenikmatan din, kenikmatan beragama, serta kenikmatan berdunia. Sebetulnya kenikmatan itu sangat banyak, tapi kita bisa meringkas menjadi dua. Satu, nikmatul din, yang kedua nikmatul dunia. Nikmatul din itu artinya nikmat muslimin muslimat rahimahullah. Saya malam ini mau bertanya. Yang pertama, ini harus siap, Bapak yang harus siap mengobrolkan ini pertanyaan harus memuncul pikiran. Yang pertama, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa yang keras? Tanggal 1. Tanggal 2. Ada yang lain tanggalnya? 21. Semua sepakat tanggal 21. Ada yang lain nggak? Saya lain tanggalnya. Sekarang tanggal 19. Rabiul Awal, artinya Ramadan tinggal 5 bulan setengah. Persiapkan itu. Kemudian pertanyaan kedua, kapan Nabi Muhammad lahir? Bapak Edi 9. Rabiul Awal tahun pertanyaan ketiga, siapa menantunya Nabi Muhammad? Bagaimana kedudukannya Ali dan Nabi Muhammad? Sahabat atau sepupu? Sepupu sekaligus apa? Sekaligus Nabi Muhammad dengan Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu yang pertama itu hubungannya adalah sepupu, yang kedua hubungannya menantu sama mertua. Malam hari ini saya mau menyampaikan Ali Karamallahu wajhah. Imam Ali itu tadi sudah kita tahu menantunya, kemudian sepupunya, kemudian apa? Nabi sebagai mertua. Nah ini Imam Ali dia mengkategorisasikan orang bodoh itu siapa sih? Siapa ya? Pokoknya sih dengar kata tanya ya. Ya, maksudnya begini. Berbicara tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya, itu orang bodoh, orang pintar. Walaupun dia seorang kiai, kemudian seorang profesor, doktor, terus
ngomongnya itu nggak ada manfaat. Itu pintar apa bodoh? Maksud apa? Yang kedua, lagi ya. Memang ciri daripada yang pertama orang bodoh itu kata Imam Ali yaitu al-kalamu fi ghairi naf'in, bicara tanpa ada manfaat. Kalau begini, besok kita akan pergi jaring ke tim. Ini manfaat apa mudarat? Ini berguna apa enggak ada gunanya? Berguna. Terus besok sampean kerjanya hari-hari ngojek, kemudian jaring, kemudian macul di sawah, kemudian apa namanya menjadi tukang batu, tukang kayu, tapi bicaranya iku lo mesti DPKS ikus enggak. Ini manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak ini? Enggak ada manfaatnya. Mau sampai bukan kerjanya itu kok ngomong yang tidak punya faknya. Fakmu sampean, faknya apa? Ngojek gak ngojek. Jangan bicara politik mini wae gitu ya. Satu ya. Yang kedua, pertanyaan lagi dari Imam Ali. Kalau sampean masih punya cicilan mobil, sepeda motor, rumah, cicilan apapun, tapi bergaya neraktir orang makan di warung yang mewah, ini orang bodoh orang bilang sing kenceng bodohnya orang pakat dulu. Ya melete nih traktir wong tapi utangnya sehat. Oke, cicilan traktir. Ini namanya al-atiyatu fi ghairi maudihi. Dia memberi tidak pada tempatnya. Ini bukan saya Pak, ini saya ngopi dari Imam Ali. Di sini kira-kira ada gitu ya? Di sini masa ada sih? Leren Pak, leren, ojo ngono, wis. Yang ketiga, saya tanya lagi. Kalau bapak ini bapak ayah marah kepada istrinya, Bu, wis ada loh, mau wis ada, wis 5 menit, suruh setengah jam. Kok nonton sinetron Korea lain. Gini ini bicaranya sambil marah. Kalau begitu Ibu akan tidak saya kasih belanja. Wes band, bubar wes band. Kira-kira bapak ini yang marah begini, pintar apa belum? Pintar apa belum? Ibu-ibu. Tahu lagi kebetulannya belum paham belum sahur. Tahu lagi. Bapak-bapak itu marah kepada ibunya karena ibu itu sudah setengah jam kok tidak dengar ada, masih nonton sinetron atau masih main handphone, masih tiktokan. Bapak mengatakan, Bu, kalau terus orang gini nanti saya akan kurangin uang belanja. Bapak kayak gini bodoh pintar. Bodoh pintar. Pintar Pak. Bapak ini pintar Pak.
Yang benar siapa? Ibu, ya ibu ya. Makanya bapak sama ibu boleh marah, kata Imam Ali. Jadi kalau bapak marah sama ibu karena ibu sudah sekian waktu lewat, nggak sholat, orang nggak datang bulan, itu patut dimarahi. Patut dimarahi. Bapak juga begitu, patut dimarahi. Bapak wes subuh adan ket mau nggak tangi disiram air. Kita apa bodoh? Pintar bodoh? Pintar. Belum berapa itu? Belum berapa? Sudah tiga dong. Tiga. Pertanyaan keempat dari Imam Ali. Kalau bapak sama ibu di rumah itu sering bertengkar karena kurang belanja, karena nggak bisa beli beras karena mahal semua kan. Kemudian bertengkar sampai sadu-saduan gitu. Kemudian bapak karena jengkel, kemudian dia ke warung, terus cerita di sana, cerita sama orang di sana. Aku mau bengi, mari tengkar tawur gak bojoku, tak tandang tak satu, pokoknya aku emosi. Karena ini cerita kepada orang itu, atau aku mau mengis pertandingan Barcelona sama Real Madrid, bapak sama ibu sampai pagi nggak bisa bangun sholat karena saking enaknya pertandingan. Ini cerita rahasia keluarga itu ke sekarang kurang gula, terlalu pahit, atau seperti biojaran untuk dibawa keluar. Namanya apa? Ifsa usir min ala jahla. Ini orang menyebarkan rahasia keluar. Jangan Pak sampai bertengkar, kemudian sampai macam-macam. Jangan. Itu ciri orang-orang bodoh menurut Imam Ali. Terus apa ya? Dikasih lagi berapa? Saya jauh loh Pak, jauh masih semangat. Saya berkata masa nggak semangat? Masih tinggal 5 menit. Masih 2 lagi ya, masih 2 lagi. Ini Pak, yang kelima ini, bapak itu, ibu itu hanya mau kenal dengan ustadznya, sesama ustadz. Pak Kades sama Pak Kades, sama Pak Camat, PKS sama PKS, Golkar sama Golkar, Kantong sama Kantong, Kalimantan sama Kalimantan. Tapi nggak pernah tahu kenal dengan orang Papua, orang Batak, orang NTT, orang PKI, orang gini Pak. Kita apa bodoh? Jauh, saya harus bodoh banget. Taunya Kento, taunya Ustadz, taunya Mujahidin, nggak pernah tahu orang PKI. Bapak itu orang bodoh menurut Imam Ali. Makanya dia mengatakan al-ya'rifa sadiqahu min aduwi. Dia tidak boleh hanya kenal temannya terus musuh nggak dikenal. Jangan Pak, terus kenal musuh kita. Apalagi setan dalam selimut Pak. Siapa? Setan selimut siapa? Istri saja itu loh, musuh itu harus kenal. Jangan dibilang teman Pak, itu musuh Pak, musuh dalam selimut. Fahdaruhum, hati-hati. Kalau nggak hati-hati bubar Pak.
kok menengah beda tuh. Boleh ayo, Pak. Iya. Oleh karena itu kita harus mengenal musuh Amerika, Rusia, Australia, musuh kepada Islam harus kenal. Jadi kita harus kenal mana kawan kita yang mendukung Islam, mana musuh kita yang melawan, mana orang Islam mengaku Islam tapi dia musuh Islam. Siapa orangnya? Dekati. Ada yang ngomong. Maka tidak boleh hanya kenal temannya toh. Musuh dari kenal wes bubar mau negara. Maksud negara rumah tangga kita, ibu sebagai menteri dalam negeri, bapak sebagai menteri luar negeri. Jadi harus kerjasama harmonis begitu, jangan sampai gigiran. Terakhir Pak, bos bunyi ya. Sepakat ya? Oh, sepakat. Ya. Pertanyaan. Lari deh. Wes cukup Pak ya, lari, wong lari ya. Wes cukup ya 5 ya, cukup 5 ya. Kan lari ya cukup, nanti kalau kadang-kadang baru kita kasih tahu lagi. Ya. Ini kan lari ya, gimana mau lari ya. Gitu ya. Wes semua ya. Semua ya. Jadi yang pertama ada marah boleh tapi ada sebabnya. Yang kedua berbicara boleh tapi yang bermanfaat, yang nggak ada manfaatnya jangan. Yang ketiga memberi boleh tapi ingat-ingat sampai harus punya utang kok bergaya terakhir begitu ya. Yang keempat jangan ceritakan rahasia keluarga. Yang kelima masih di harus mengenal teman dan juga mengenal musuh. 5 itu yang disampaikan pada malam ini sebagai ngobrol saja kita mengiringi tidurnya pengantin malam ini. Jadi ada iringannya ini.